Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena berebut lahan penjualan obat-obat keras terlarang, seorang mahasiswa di Sumedang tewas dianiaya dan disetrum oleh bandar obat terlarang lainnya. Hendak kabur usai menabrak gerobak pedagang, seorang pengendara mobil menjadi bulan-bulanan warga di Kabupaten Bandung. Kebakaran tak menyurutkan niat belajar siswa SMPN 2 Pagerageng. Pihak sekolah gunakan kelas lain untuk belajar mengajar. Ya, pengendara mobil diamuk warga di daerah Cimenyan, Kabupaten Bandung setelah menabrak gerobak pedagang. Massa mengamuk lantaran pelaku berupaya kabur setelah mobilnya terguling. Mobil sedan ini menabrak keras gerobak pedagang di Jalan Awiligar di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung hari Minggu. Dari rekaman kamera pengawas, tabrakan terjadi saat mobil melaju dari arah kota Bandung menuju Lembang. Peristiwa ini memicu kemarahan warga sekitar karena pengendara kabur. Bukannya berhenti, pengendara bernama Yanto malah tancap gas dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil menabrak pagar rumah warga sehingga terguling. Yanto pun menjadi sasaran kemarahan warga. Tahu-tahu roda udah ketabrak ke sini di depan saya. Ya udah gitu mobilnya nggak berhenti, suruh berhenti, kabur ke sana. Tahu-tahu di sana nabrak Pak. Bentengnya. Nabrak benteng. Ya udah. Kasus ini ditangani Satlantas Polresta Bandung. Dugaan sementara, tabrakan terjadi karena sopir lalai. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Usai terbakar, siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Pagerageng, Tasikmalaya untuk sementara menggunakan ruang kelas 9 untuk belajar mengajar. Untuk tahun ajaran baru, pihak sekolah akan menggunakan area masjid sebagai ruang kelas. Meski ditempa bencana kebakaran, proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Pagerageng tetap berjalan normal. Usai kebakaran kemarin, beberapa ruang belajar tidak bisa digunakan karena rusak. Untuk sementara, siswa kelas 7 belajar di ruang kelas 9, lantaran siswa kelas 9 telah selesai belajar usai dilaksanakannya ujian akhir kelulusan. Sedangkan untuk siswa tahun ajaran baru, mereka nantinya akan belajar di area masjid. Yang dipakai itu kelas 9, untuk kelas 9 karena ruang kelas 9 sudah dianggap kosong gitu. Jadi bisa digunakan untuk kelas 7D dan 7E yang ruangnya terbakar, Pak. Oh gitu. Jadi kelas 9 itu sudah selesai pembelajaran Udah selesai. Untuk tahun ajaran 2004-2025 pasti kami sudah memasang target 5 kelas dan untuk kegiatan belajarannya berarti kekurangan 2, Pak ya? Iya. Kekurangan 2 itu. Yang kekurangan 2 itu terpaksa kami berupaya bisa menggunakan musola masjid, Pak. Sebelumnya, pada Jumat kemarin, api membakar sebagian bangunan SMP Negeri 2 Pagerageng. Api diketahui pertama kali muncul dari ujung kelas dan merembet ke bangunan lain. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Ya, jatuhnya pesawat latih di Tangerang pada Minggu menimbulkan korban jiwa. Salah satu korban adalah seorang teknisi asal Kabupaten Bandung Barat. Korban meninggalkan istri dan 3 anak kembar. Suasana duka menyelimuti kediaman Farid Ahmad, seorang teknisi yang menjadi salah satu korban jatuhnya pesawat latih di BSD Grand Boulevard Tangerang, Banten Minggu kemarin. Kejadian ini menewaskan 2 orang lainnya, yaitu pilot dan co-pilot. Tetangga dan kerabat terus berdatangan untuk menunggu kedatangan jenazah di rumah duka kawasan Grand Villa Cihanjuang, Kecamatan Prongpong, Kabupaten Bandung Barat. Korban yang berusia 34 tahun merupakan seorang teknisi di salah satu penerbangan. Kepergian korban meninggalkan istri yang merupakan seorang perawat dan 3 anak kembar yang berusia 6 tahun. Pada hari ini saya mengunjungi rumah duka almarhum Bapak Farid Ahmad yang mengalami kecelakaan pesawat di Tangerang pada kemarin jam 5 sore. Dan kami juga sebetulnya tidak menyangka karena informasi tadi malam masih simpang siur. Ternyata almarhum adalah memang betul warga kami.
Saat tiba, jenazah akan segera disolatkan dan dimakamkan di TPU yang tak jauh dari rumah duka. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Pemandangan di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya sangat amburadul karena tumpukan sampah bahkan berserakan hingga ke jalanan. Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajak masyarakat untuk sama-sama mengolah sampah menjadi maggot. Sampah yang menggunung di TPS Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya mulai memenuhi jalanan. Hal ini membuat akses jalan tidak bisa dilewati. Pedagang pun terhambat untuk berjualan karena bau yang tak sedap. Ditambah banyaknya ulat serta belatung di jalanan. Kondisi menumpuknya sampah sudah sering terjadi. Terparah adalah saat usai Lebaran. Sampah bahkan menutup jalan sepanjang 200 meter karena tak kunjung diangkut oleh armada sampah. Seperti ini sudah terjadi berapa hari sih Pak? Wah sering. Kemarin juga waktu bulan 2 ya. Bulan 2 teh penuh dari ujung sampai ujung sini penuh. Tadi ada yang ngangkut cuman paling dikit gitu. Paling 2 atau 1 ya. Kan biasanya yang ngangkut itu sampai ke 6 kontainer satu hari. Sedangkan yang ngangkut paling 4, kadang-kadang 3. Sementara pihak pemerintah kota membantah soal keterbatasan armada. Untuk mengatasinya, wali kota mengajak masyarakat untuk memilah sampah sebelum dibuang ke TPS. Pemkot juga melakukan perkembangan melalui program percontohan mini close house yang bisa mengurangi sampah hingga 7 ton sehari. Agar bernilai ekonomis, sampah organik diolah menjadi pakan maggot dan maggot digunakan untuk pakan ayam. Masalah ya Pak ya? Jumlahnya Pak? Kemarin dari sisi armada, gini, sebanyak apapun armada, secanggih apapun alatnya, kalau seandainya masyarakat kita tetap membuang sampahnya sembarangan, tidak akan bisa tertangani. Oleh karena itu, insya Allah dalam 2 minggu ke depan kita juga yang di super mini close house itu yang ada di Purbaratu ya, itu hari ini hasil ini kita sudah cukup baik. Para nasi itu sudah menyedot sampai setidaknya 7,5 ton sampah di situ. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan sudah sampai 1 kilo dan sudah bisa panen. Pemerintah berharap masyarakat bisa membantu mengurangi sampah dari rumah dengan mengolah sampah organik menjadi maggot, seperti yang sedang dikembangkan oleh pemerintah di mini close house. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.